Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Satu negara, apalagi dari Indonesia, merupakan salah satu, ini bukan kebanggaan ya, penyumbang sampah terbesar di dunia dan sudah sering sekali. Dia mempengaruhi rantai makanan. Bagaimana prosesnya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan permasalahan pencemaran oleh sampah yang ada di Kelurahan Taipa. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah pencemaran oleh sampah. Sampah merupakan salah satu permasalahan yang patut untuk diperhatikan. Sampah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, karena pada dasarnya semua manusia pasti menghasilkan sampah. Sampah merupakan suatu buangan yang dihasilkan dari setiap aktivitas manusia. Volume peningkatan sampah sebanding dengan meningkatnya tingkat konsumsi manusia. Manusia sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat mempunyai kebutuhan yang bersifat individual maupun kolektif. Sehingga selalu ada upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Aktivitas manusia dalam upaya mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya semakin beragam seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk tersebut sebanding dengan peningkatan jumlah konsumsi yang mempengaruhi besarnya peningkatan volume manusia di Kecamatan Palu Utara. Ini tepatnya di perbatasan Kelurahan Taipa dan Kelurahan Mamboro. Setiap aktivitas manusia secara pribadi maupun kelompok di rumah, kantor, pasar, sekolah maupun di mana saja akan menghasilkan sampah, baik sampah organik maupun sampah anorganik. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 1 tentang sampah disebutkan bahwa sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai untuk tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dibuang ke lingkungan. Sampah
Hal ini menjadi alasan kuat bahwa masalah sampah di Kecamatan Palu Utara ini merupakan masalah utama yang harus dipecahkan, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Letak lokasi pembuatan video kami dulunya lahan kosong dan sekarang digunakan sebagai tempat pembuangan sampah oleh masyarakat sekitar. Tepatnya di Jalan LB Labuan Beru, Lorong Launu. Posisi tepat di pinggir Jalan Trans Sulawesi. Untuk titik koordinatnya ada di bawah ini. Untuk dampak yang ditimbulkan dari pembuangan sampah sembarangan ini, karena dekat dengan jalan raya, sebagian pengguna jalan terganggu akibat bau sampah yang tak sedap. Bisa dilihat di belakang saya, sampah banyak didominasi oleh sampah plastik dan limbah rumah tangga. Dari bbc.com, sampah plastik khususnya dalam bentuk kantong membutuhkan waktu 20 hingga 1000 tahun untuk akhirnya dapat terurai. Hal ini tentu sangat membahayakan lingkungan. Sampah plastik yang terjebak di lapisan tanah dapat menimbulkan kekacauan. Masalah itu dimulai dari kemampuan resap tanah. Dan sampah-sampah plastik ini juga mengancam keselamatan berbagai jenis binatang. Para binatang itu mengonsumsi plastik ini karena mengiranya sebagai makanan. Setelah tertelan, plastik itu tidak akan tercerna. Malahnya hanya menyebabkan pencernaan binatang tersebut terganggu hingga akhirnya mati. Kami akan memberikan solusi tentang permasalahan sampah ini. Pencemaran oleh sampah ini berasal dari limbah rumah tangga dan sampah. Sampah merupakan bahan pencemaran utama dalam limbah rumah tangga. Dapat kita lihat sampah berserakan di mana-mana. Jika sampah yang dibakar di pekarangan rumah, apalagi sampah anorganik, dapat merusak lingkungan jika dilakukan secara terus-menerus. Dan dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan pengguna jalan di sekitar pembuangan sampah dan juga mengakibatkan bau yang tidak sedap. Lewat video ini, kami ingin berbagi solusi yang mungkin bisa dilakukan untuk mengatasi masalah sampah di daerah tempat tinggal kita. Pertama, bangkitkan kesadaran dan kepedulian kita tentang lingkungan. Karakter masa bodoh dan shock praktis sudah mendarah daging pada diri masyarakat Indonesia. Pemerintah juga sudah pasti kehabisan akal bagaimana cara efektif untuk membuka hati masyarakat. Berbagai sosialisasi, program penyuluhan, himbauan, sampai denda sekalipun ternyata berbuah nol. Sekarang waktunya kita sendiri untuk sedikit merenungkan hal ini. Berhentilah menyalahkan pemerintah atau pemerintah daerah setempat mengenai masalah ini. Karena perilaku bersih ini memang berawal dari masyarakat. Kedua, mulailah dari rumah. Mulailah kebiasaan membuang sampah pada tempatnya di rumah. Sediakan tempat sampah di setiap ruangan rumah. Ada baiknya dipisahkan antara sampah plastik dan non-plastik, agar lebih mudah dikelompokkan di tempat pembuangan akhir nanti. Ketiga, cobalah kurangi pemakaian plastik. Hampir semua minuman dan makanan yang dijual menggunakan kemasan plastik, seperti kresek yang digunakan untuk membungkus atau mewadahi barang belanjaan. Plastik juga punya
andil besar dalam pencemaran lingkungan khususnya tanah, plastik, termasuk jenis sampah non-anorganik yang sulit diuraikan. 4. Mengisi waktu luang dengan keterampilan. Untuk pribadi terdidik seperti pelajar atau mahasiswa setempat, diharapkan untuk membantu proses penanggulangan sampah daur ulang. Sekarang kan sudah banyak dijumpai contoh daur ulang sampah yang menjadi nilai jual yang tinggi. Dan juga yang sekarang hobi yang digemari ibu-ibu rumah tangga, yaitu menanam dan merawat bunga. Dari bunga yang kecil sampai bunga yang berukuran agak besar. Ini salah satu kebiasaan yang bermanfaat untuk mengisi waktu luang dan juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Dengan menanam dan merawat bunga dapat memperindah halaman rumah. Terlihat bagus dipandang mata dan lingkungan sekitar kita terasa nyaman.